Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempelajari tentang materi fisika kelas 11, yaitu gerak harmonik sederhana pada bandul. KI dan KD-nya yaitu KI 1.4 bisa dibaca, selanjutnya KD 3.4 yaitu menganalisis hubungan antara gaya dan gaya getaran. Pada gerak harmonik sederhana pada bandul ini ada beberapa poin yang harus kita capai, yaitu materi, contoh soal, aplikasi, serta kesimpulannya. Pada materinya ada 4 poin penting. Yang pertama, pendahuluan gerak harmonik sederhana secara keseluruhan, contoh gerak harmonik sederhana, kemudian gaya pemulih pada bandul, kemudian persamaan-persamaan yang terdapat pada GHS pada bandul. Nah, pertama yaitu pendahuluan. Gerak harmonik sederhana adalah gerak bolak-balik suatu benda melalui suatu titik keseimbangan tertentu dengan banyaknya getaran benda dalam setiap sekon. Jenis gerak harmonik ini dibagi menjadi dua, yaitu linear dan angular. Contoh daripada linear adalah penghisap dalam silinder gas, gerak osilasi air raksa, gerak horizontal atau vertikal dari pegas. Kemudian GHS atau gerak harmonik sederhana pada angular, contohnya yaitu gerak pada bandul, osilasi ayunan torsi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian perhatikan animasi yang terdapat pada slide. Ada sebuah massa yang digantungkan pada tali. Nah, ketika beban digantungkan pada ayunan dan tidak diberikan gaya, maka benda akan diam pada titik keseimbangan P, di mana ada 3 titik yang kita tandai, yaitu O, P, dan Q. P merupakan titik keseimbangan. Jika benda ditarik ke titik O dan dilepaskan, maka beban akan bergerak ke arah P, ke titik P dan Q maupun O. Nah, gerakan bolak-balik inilah yang disebut dengan gerak harmonik sederhana. Selanjutnya yaitu gaya pemulih. Gaya pemulih setiap benda yang terkena gaya sehingga benda elastis tersebut akan berubah bentuk. Gaya yang timbul pada benda elastis untuk menarik kembali benda yang melekat padanya disebut dengan pemulih. Nah, dapat disimpulkan bahwa gaya pemulih adalah gaya yang besarnya sebanding dengan simpangan dan selalu berlawanan arah dengan arah simpangan atau posisi. Kemudian ini merupakan secara fisisnya ayunan bandul matematis atau bandul secara fisis, di mana ayunan matematis atau fisis merupakan suatu partikel massa yang tergantung pada suatu titik tetap pada seutas tali, di mana massa tali dapat kita abaikan dan tali tidak dapat bertambah panjang. Kemudian berdasarkan gambar ini terdapat sebuah beban yang bermassa M yang tergantung pada seutas kawat halus sepanjang L dan massanya dapat kita abaikan. Nah, kemudian secara matematisnya dapat kita rumuskan mg sin theta, di mana F merupakan mg sin theta. Secara matematisnya kita ketahui bahwa sin theta merupakan Y per L. Nah, kita masukkanlah dari persamaan sin theta ini ke dalam F mg sin theta, maka diperoleh hasilnya F sama dengan mg dikali Y per L. Nah, kemudian besaran-besaran yang terdapat pada gerak harmonik sederhana pada bandul, yaitu ada periode dan frekuensi. Periode merupakan waktu yang diperlukan untuk melakukan suatu kali gerak bolak-balik, sedangkan frekuensi kebalikan daripada periode adalah banyak getaran yang dilakukan dalam 1 detik. Nah, ini merupakan solusi persamaan getaran secara umum, di mana A sama min K per M dikali X. Maka diperolehlah hasilnya X sama dengan A cos omega T tambah psi. Ini merupakan persamaan getaran secara umum. Ini juga solusi persamaan getaran. Nah, untuk menggambarkannya secara grafik, dapat kita lihat pada slide, di mana hubungan XT dengan T. Selanjutnya yaitu untuk mengetahui fase, di mana persamaan getaran kita boleh menggunakan fungsi trigonometri.
Nah, kemudian periode. Periode ini kita boleh dari persamaan awal, yaitu turun kedua dari X terhadap turun kedua waktu, di mana min K per M kali X. Maka kita peroleh frekuensi sudutnya yaitu omega sama dengan akar K per M. Nah, di mana omega adalah 2πf, maka kita dapatkan hasil periodenya T sama dengan 1 per F, di mana T besar adalah 2pi dikali akar M per K. Nah, ini merupakan simpangan kecepatan dan kecepatan daripada gerak harmonik sederhana. Nah, kemudian percepatan gerak harmonik sederhana kita dapatkan A sama dengan min A omega kuadrat sin omega T, di mana A merupakan amplitudo, omega merupakan kecepatan sudut. Nah, ini merupakan contoh soal yang harus Anda ketahui bahwa sebuah ayunan mainan anak-anak yang mempunyai periode 2 detik di tempat yang mempunyai gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat. Kemudian yang ditanya adalah tentukan panjang tali ayunan tersebut. Kita asumsikan bahwa panjang tali diabaikan, maka kita dapat dituliskan besaran-besaran yang diketahui yang ditanya dan jawab. Maka diperolehlah hasilnya berdasarkan rumus yang telah didapatkan, L sama dengan 1 meter. Nah, ini merupakan contoh soal yang harus dikerjakan di rumah. Semoga dengan soal ini pemahaman akan gerak bandul gerak harmonik sederhana pada bandul lebih sangat paham lagi. Nah, yang terpenting daripada materi kita yaitu aplikasi nyata daripada gerak harmonik sederhana pada bandul. Contohnya pada gambar yaitu grandfather clock, di mana pada gambar ini mempunyai bandul yang terus bergerak ke kiri dan ke kanan. Jam ini mempunyai rantai-rantai dengan beban yang harus ditarik tiap beberapa hari. Saat jalan panjang menunjuk angka 12, bila besi pada jam ini akan menghasilkan denting suara yang merdu. Inilah merupakan contoh aplikasi daripada GHS pada bandul. Kesimpulan pelajaran kita hari ini yaitu getaran harmonik sederhana adalah gerak bolak-balik suatu getaran benda melalui suatu titik keseimbangan tertentu dengan banyaknya getaran benda dalam setiap sekon yang selalu konstan. Nah, berdasarkan pemaparan sebelumnya bahwa gaya pemulih adalah gaya yang besarnya sebanding dengan simpangan dan selalu berlawanan arah dengan arah simpangan atau posisi. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.